Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Amiruddin. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah laporan praktikum mata kuliah Interface Manufacture dengan dosen Maria Lupa Eskom. Kita masuk ke data diri. Ada nama M. Amiruddin, tempat tanggal lahir Palembang 1 Januari 98, alamat Jalan Mayor Zen, RT 28 nomor 77, NIM 181410337, kelas SI 5G, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi angkatan 2018, dan itu foto saya. Keren juga. Judul laporan yang saya ambil adalah perancangan interface manufaktur Sistem Informasi TOGAF ADM pada SMA Pramula Palembang. Kata pengantar yang saya buat adalah puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan makalah yang saya buat yang berjudul Perancangan Interface Manufaktur Sistem Informasi TOGAF ADM pada SMA Pramula Palembang. Semoga makalah yang saya buat ini berguna untuk kita semua. Palembang, 22 Desember 2020, M. Amiruddin. Oke, kita masuk ke daftar isi. Ada kata pengantar, daftar isi. Di bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang, yang kedua visi dan misi. Di bab 2 metode penelitian, yang pertama penelitian ADM, yang kedua TOGAF ADM. Di bab 3 pembahasan, yang pertama lingkup interface, yang kedua arsitektur bisnis, yang ketiga arsitektur data, yang keempat arsitektur aplikasi, yang di bawahnya ada aplikasi, yang kelima portofolio aplikasi, yang keenam teknologi arsitektur, di bab 4 kesimpulan, di bab 5 saran, yang terakhir daftar pusaka. Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yang di bawahnya latar belakang. Sedikit saya jelaskan sejarah dari SMA Pramula Palembang. SMA Pramula Palembang itu didirikan pada tanggal 25 Maret 1981 dan juga sudah terdaftar secara sah dan teragreditasi B pada tanggal 16 Oktober 2015 dan telah menghasilkan kelulusan berjumlah lebih dari 1.768 orang, dan alumni SMA Pramula ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun swasta, dan ada pula bekerja di instansi pemerintahan dan swasta. Oke, kita masuk ke visi dan misi SMA Pramula Palembang. Pertama, unggul dalam iptek dan iptek. Yang kedua, mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengoptimalkan pembelajaran efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, menghasilkan prestasi dalam bidang ekstrakurikuler. Yang kelima, menjadikan sekolah sebagai wisata mandala. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2 metode penelitian. Yang di bawahnya penelitian ADM. Sedikit juga saya jelaskan penelitian ADM itu seperti apa. Interface manufaktur dapat menolong mengorganisasi dan menjelaskan hubungan di antara tujuan strategi perusahaan, investasi, solusi bisnis, dan meningkatkan kinerja terukur. Sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi, di mana sistem informasi dan teknologi dapat membantu segala jenis bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Metode TOGAF ADM sebagai objek penelitian pada SMA Pramula Palembang. Menurut TOGAF, selain sebuah framework, namun juga menyediakan tahapan proses yang digunakan dalam pemodelan interface yang mengusulkan langkah-langkah sistematis dalam proses perancangan sistem informasi
yang dibutuhkan manajemen dan menghasilkan sebuah arsitektur. Oke, kita masuk ke TOGAF ADM. Saya akan juga menjelaskan sedikit apa itu TOGAF ADM. TOGAF ADM itu adalah sebuah framework yang bersifat genetik untuk mengembangkan arsitektur yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi perlu kita catat bahwa TOGAF itu adalah sebuah framework, bukan arsitektur. Nah, TOGAF pertama kali dirilis pada tahun 1996 dan sampai saat ini sampai di versi 9.1. Nah, saat ini memang TOGAF sangat populer sebagai framework untuk pembuatan arsitektur. Oke, kita masuk ke beberapa alasan mengapa TOGAF itu begitu populer. Nah, yang pertama itu TOGAF merupakan standar terbuka dan tidak tergantung dari vendors ataupun teknologi yang digunakan. Yang kedua, mendukung keselarasan antara IT dan bisnis. Yang ketiga, berdasarkan praktik-praktik terbaik. Yang keempat, dapat disesuaikan kebutuhan organisasi yang menerapkannya. Nah, sampai di sini ini agak sedikit membingungkan. Tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini juga banyak yang kata-katanya sedikit membingungkan, nanti saya akan jelaskan. Nah, urutan fase ADM bisa disesuaikan sampai batas tertentu tergantung pada kematangan arsitektur dalam perusahaan yang bersangkutan, dan urutan fase juga dapat didefinisikan oleh prinsip-prinsip dan arsitektur perusahaan. Jadi inilah maksud tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada phase A, arsitektur vision. Tahap ini dapat menggambarkan batas-batas dari perancangan arsitektur. Terus ada phase B, itu bisnis arsitektur, mendefinisikan kondisi awal arsitektur, dapat menerapkan bisnis yang diinginkan dan menentukan tools yang akan digunakan. Nah, kita masuk ke phase C, itu sistem informasi sistem manufaktur, membangun arsitektur sistem informasi yang diinginkan. Juga arsitektur itu banyak langkah-langkahnya. Nah, kita masuk ke fase D, itu ada teknologi arsitektur. Sasaran ini dapat membangun arsitektur teknologi. Nah, ke fase E, opportunity dan solution. Pada tahap ini peluang-peluang baru dari arsitektur pada tahap-tahap sebelumnya yang mungkin muncul didefinisikan. Hasil dari fase ini merupakan dasar dari rancangan implementasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran rancangan arsitektur. Terus kita masuk ke phase F, migration planning. Tahap ini untuk membangun suatu rancangan imigrasi. Lanjut lagi. Kita masuk ke phase F, migration planning. Tahap ini untuk membuat suatu rancangan imigrasi termasuk prioritas pekerjaan. Terus ke phase G, itu implementation governance. Tahap ini bertujuan untuk suatu tata laksanaan implementasi termasuk penyusun dan manajemen komunikasi tim, menyusun manajemen proyek, membuat suatu manajemen komunikasi dari proyek tersebut. Nah, kita masuk ke phase H, itu arsitektur change management. Tahapan ini merupakan tahapan dari metodologi TOGAF karena
infrastruktur IT akan terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang ada. Terus ada Preliminary Phase, itu framework dan principles. Phase Preliminary merupakan phase awal yang merupakan persiapan sebelum merancang sebuah arsitektur interface. Dan yang terakhir, rekrutmen manajemen, itu tahapan ini yang bertujuan untuk menyediakan proses pengelola kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus ADM mendefinisikan kebutuhan interface, menyimpan lalu memberikan kepada fase yang relevan. Oke, kita masuk ke bab 3, ada pembahasan. Oke, kita masuk ke lingkup interface. Organisasi, pendefinisian lingkup interface organisasi atau area bisnis SMA Pramula Palembang dengan menggunakan view chain diagram. Oke, selanjutnya kita masuk ke arsitektur bisnis yang dijelaskan. Arsitektur bisnis SMA Pramula Palembang dapat diurutkan menjadi sebuah model pada gambar seperti di bawah ini. Ini penerimaan pendidikan baru CP 2020-2021 ini contohnya, di sampingnya juga sama. Oke, kita masuk ke arsitektur data. Arsitektur data bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan interface terhadap data yang mendukung fungsi bisnis. Arsitektur data menggambarkan seluruh data yang akan dihasilkan, dikelola dan digunakan oleh semua fungsi proses bisnis, dan inilah contoh dari arsitektur data. Ini datanya. Oke, kita lanjut ke arsitektur aplikasi yang saya akan jelaskan sedikit. Arsitektur aplikasi dibangun untuk mendefinisikan aplikasi-aplikasi utama, dan manajemen sistem informasi dibutuhkan oleh interface dalam mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Arsitektur aplikasi diidentifikasikan dan didefinisikan berdasarkan kebutuhan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di setiap fungsi bisnis dan pertukaran informasi antara fungsi bisnis. Dan di bawahnya juga ada aplikasi. Saya akan juga sedikit jelaskan. Di SMA Pramula Palembang itu sudah memiliki sebuah website resmi yang berbasis sistem informasi yang memberikan sebuah penjelasan di website tersebut. Oke. Kita masuk ke portofolio aplikasi. Portofolio aplikasi bertujuan untuk melengkapi proses penentuan aplikasi dalam hubungannya dapat dengan fungsi-fungsi bisnis. Setiap aplikasi untuk mendefinisikan dalam arsitektur aplikasi memiliki atribut terhadap bisnis bagi interface. Nah, berdasarkan analisis portofolio aplikasi yang dikemukakan oleh Ward, aplikasi ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ini strategi dan potensi tinggi, operasional kunci, dan ini pendukung. Jadilah inilah perbedaan dari portofolio aplikasi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke teknologi arsitektur. Tujuan dari teknologi arsitektur ini adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis teknologi yang diperlukan bagi aplikasi yang mengelola data pada suatu interface berdasarkan hasil kajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini. Maka arsitektur teknologi yang diusulkan adalah sebagai berikut. Nah, inilah sebenarnya ada nomor tik dan juga keterangannya, tapi saya ambil gambarnya aja. Dan juga maksudnya itu pengguna TIK itu seperti pengolahan data, terus sistem informasi, terus kapasitas setiap PC dan laptop, terus ada prosesor, terus juga ada alat input dan juga ada output. Juga banyak juga keterangannya, seperti pengolahan data itu apa, sistem informasi itu apa. Itu kita jelaskan. Oke, kita jelaskan ya. Kita jelaskan pengguna tik sekaligus keterangannya. Seperti yang pertama, pengolahan data itu menggunakan banyak aplikasi Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Yang kedua itu sistem informasi. Nah, semua komputer yang digunakan itu wajib menggunakan sistem informasi Windows. Ya, itu umum bagi orang-orang awam. Nah, kapasitas setiap memori PC dan laptop itu sekitar 2-4 GB. Terus prosesornya itu ada Intel Pentium 4 dan Intel Core i5 atau i5. Nah, alat inputnya itu seperti keyboard, mouse, dan juga scanner. Dan alat output itu seperti monitor, printer, proyektor, dan juga speaker. Nah, inilah jadi contohnya teknologi arsitektur. Oke, kita masuk ke bab 4, kesimpulan. Kesimpulan yang saya kumpulkan adalah berdasarkan bab sebelumnya, yakni hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diproses kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu aktivitas bisnis pada SMA Pramula Palembang itu terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Apa itu aktivitas utama? Nah, terdiri dari penerimaan siswa baru, proses akademik, dan pelepasan siswa. Aktivitas pendukung meliputi manajemen tata usaha, manajemen sarana dan prasarana, perpustakaan, dan juga laboratorium. Dan yang kedua itu berdasarkan analisis sistem berjalan, dapat disimpulkan bahwa sebelum ada sistem informasi yang mendukung aktivitas bisnis pada setiap unit di bagian SMA Pramula Palembang. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi baru perlu dikelola dengan aplikasi yang sudah ada untuk membentuk integrasi dalam mendukung bisnis dan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh setiap bagian. Dan yang keempat, perancangan arsitektur teknologi menghasilkan sebuah jaringan interface secara konseptual yang memungkinkan terjadinya sharing data antar unit bagian di bagian 5.
Nah, arsitektur sistem informasi yang terbentuk dapat digunakan sebagai panduan dalam perkembangan sistem informasi dalam hal pengolahan data dan sistem informasi di SMA Pramula Palembang. Oke, kita masuk ke bab 5, besaran. Nah, ini garis besar ya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Ini cuma ada 2. Yang pertama itu model arsitektur sistem informasi yang dibentuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengembangan sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis organisasi dan dalam komputer dan jaringan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan modal arsitektur interface yang lebih lengkap harus dilakukan penelitian untuk lebih lanjut pada tahapan akhir TOGAF DM. Dan inilah daftar pusaka, dan ini juga hasil referensi saya untuk membuat makalah TOGAF ADM di SMA Pramula Palembang. Ya, ada pertama tuh ada core ACUK download, terus juga ada ACUK juga, tapi beda ini ya, jadi nomornya. Terus doc player, doc player, kunci Ilham Framework sistem informasi arsitektur sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas ya. Jika ini web resmi dari SMA Pramula Palembang. Ini juga ada SMA Pramula Palembang, dan ini juga SMA Pramula Palembang. Ini sekolah pendidikan. Jadi ini ID alamat.com, ini sekolah, ikut sekolah. Oke, ada sedikit catatan, dan ini mohon dilihat atau dibaca oleh ibu dosen. Mari lupa. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.